suatu ketika ada seorang tentara. Tahu tentara? Tentara yang berjaga di Hajar Aswad. Ka'bah itu ada rukun sudut Hajar Aswad. Ya, batu hitam yang jadi rebutan orang untuk dicium. Hukumnya sunnah. Mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Bahkan Nabi SAW sudah memberikan opsi bagi yang nggak bisa menciumnya. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah sunnah yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang dalam satu waktu hanya mencium Hajar Aswad. Karena nggak mungkin dua kepala masuk, itu nggak mungkin. Mesti satu-satu. Jadi saat ini, detik ini, itu ada orang yang sedang mencium Hajar Aswad. Satu orang. Dalam waktu yang bersamaan tidak mungkin dilakukan oleh dua orang sekaligus, mesti satu-satu. Maka dijaga oleh seorang tentara yang bergelantung di dekat Hajar Aswad. Nah, tentara ini suatu ketika pernah mendengar orang sedang tawaf umroh, ada seorang bapak-bapak sedang berdiri di Multazam. Multazam itu daerah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Ka'bah, sudut Hajar Aswad, terus pintunya. Pintu Ka'bah kan tidak terletak di tengah-tengah, tidak persis di tengah-tengah, tapi agak mepet ke kiri kalau kita sedang menghadap ke arah Ka'bah, ya, menghadap ke pintunya. Nah, daerah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu namanya Multazam. Dan Multazam ini adalah tempat yang paling mustajab berdoa di dunia. Kalau kita ranking ya Bapak Ibu sekalian, tempat-tempat termustajab itu nomor satu Multazam. Orang yang berdoa di Multazam itu insya Allah dikabulkan. Nah, tentara ini sambil bergelantungan itu mendengar bapak ini berdoa karena agak keras suaranya. Inti doanya, orang Arab ya, orang Arab. Inti doanya, ya Allah, semuanya udah punya anak, saya belum punya anak, kasih saya anak. Urzuqnil walad. Kalau pakai bahasa Arab. Semuanya dianugerahi anak, semuanya sudah punya omongan, saya yang belum punya, ya Allah, tolong beri saya anak. Menangis, minta kepada Allah di Multazam. Berlalu 18 tahun kemudian, ya, 18 tahun kemudian tentara itu berjaga, kemudian melihat ada seorang yang belum pernah melihatnya 18 tahun yang lalu berdoa di tempat yang sama di Multazam, tapi doanya Allahumma ahlikil walad, ya Allah binasakan anak saya. La ilaha illallah. Apa gak kaget Pak? Dulu 18 tahun yang lalu minta doa kepada Allah supaya dikaruniai anak. Sekarang 18 tahun kemudian minta agar anaknya dibinasakan Allah. Tentara ini enggak tahan mendengar yang seperti itu. Dan dia persis tahu ini orang yang sama dulu. Makanya dia panggil temannya seprofesi tentara juga untuk menggantikan posisinya. Karena nggak boleh ditinggal itu Pak. Ya, Hajar Aswad kalau ditinggal kacau anaknya. Ya. Setelah temannya menggantikan posisinya, dia turun, dia hampiri bapak itu, terus dia ajak agak jauh dari tempat tawaf. Terjadilah. Pelastaan, bukankah engkau memanfaatkan sana gabung sebelum 18 tahun yang lalu berdoa di tempat yang sama, Multazam, Allah marzuqnil walad, ya Allah beri saya anak. Kaget bapaknya, ya kok tahu Anda? Saya mendengar dan saya kenal, melihat wajah Anda, nggak beda jauh. Allah taala. Kenapa Anda berdoa seperti itu? Ketahuilah, kata tentara ini, ketahuilah Anda sudah menzalimi anak Anda 2 kali. Pak, Bu, tentara ini mengatakan, wahai bapak,
engkau telah menzalimi anakmu 2 kali. Bapaknya kaget. Oh bisa dijelaskan sama tentara. Masya Allah, tentara tapi ngerti agama. Polisi ngerti agama, artinya polisi mau belajar agama itu. Masya Allah. Ya. Aparat kita kalau mau mempelajari agama masuk luar biasa. Tentara ini mengatakan, pertama, kezaliman Anda adalah Anda minta kepada Allah berdoa kurang. Mintanya apa tadi? Minta anak. Seharusnya yang benar minta anak yang soleh, solehah. Jangan cuma sekedar anak. Makanya dikabulkan tadi. Dengan doa dari multazam dan dia menangis kepada Allah, minta agar punya anak. Seorang muslim harus beda dengan yang tidak muslim. Kalau cuma minta anak, apa bedanya sama yang tidak muslim? Mereka juga punya keinginan untuk mendapatkan omongan, betul. Yang membedakan kita dengan yang non-muslim adalah anak yang saleh, solehah. Ini kesalahan kamu yang pertama, kata tentara tadi. Tapi oke lah. Tapi kenapa kau ulangi kesalahan kezaliman yang lebih parah? Kau minta kepada Allah kebinasaan untuk anakmu sendiri, dari darah dagingmu sendiri. Seharusnya engkau minta kepada Allah setelah diberi anak, ya Allah beri dia hidayah. Kenapa engkau tidak minta kepada Allah, Allahumma hdi, ya Allah beri dia hidayah, beri anak saya hidayah. Ini kau salah sudah 2 kali. Kenapa mengulangi kesalahan yang sama? Nah sekarang kata tentaranya, Masya Allah, tentaranya luar biasa ya. Dai mendakwah, walaupun tugas resminya menjaga keamanan, bukan berdakwah, tetapi semua kita yang mendakwah. Tentaranya bilang, sekarang kamu kembali ke multazam, berdoa kepada Allah. Sebagaimana dulu kamu nangis-nangis minta anak, sekarang doa kepada Allah supaya anak yang diberi oleh Allah itu diberi. Akhirnya ya karena tentara Pak ini bisa enak ya, mengenai orang-orang berkumpul-kumpul, maka dia pun menangis. Berlalu setahun kemudian, setahun kemudian datang lagi bapak sama anaknya. Anaknya udah sekarang datang ke mana? Ketemu sama tentara yang sedang berjaga itu. Anaknya sudah dapat hidayah. Dan setelah selesai tawaf, bapak ini sengaja, menyengaja, karena tentara ini sudah berbuat baik kepada diri. Tanpa basa-basi panjang lebar, bapaknya mengatakan kepada anaknya, "Nak, kau ceritakan kisahmu kepada Pak tentara ini." Anaknya bercerita. Di awal cerita, anaknya langsung, "Wallahi demi Allah, dia bersumpah." Anaknya ini bersumpah, "Wallahi, pada saat engkau menasihati bapak saya ini dan bapak saya ini berdoa kepada Allah, maka di saat yang sama ada petunjuk hidayah masuk dalam hatiku. Aku ingin bertobat dan ketika itu aku langsung berwudu." Subhanallah. Luar biasa doa seorang ayah, doa seorang orang tua, ayah, ibu apalagi untuk anaknya di tempat yang paling afdal untuk berdoa, multazam. Nah sekarang kita berada di waktu yang paling afdal sepanjang tahun. Bulan Ramadan, sepertiga terakhir, 10 terakhir Ramadan, dan dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar.